juga. Ada juga yang saking pengennya hidup lebih lama begitu ya, akhirnya memilih melakukan hal-hal yang barangkali ya itu justru tidak baik ya. Karena kenapa? Saking pengennya hidup awet, hidup dalam waktu yang sangat panjang. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Nabi Muhammad ngajarin kita berumur panjang. Ternyata Islam ini mengajarkan bagaimana pemeluknya bisa berumur panjang. Dan ini insya Allah yang akan kita bahas. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ini nanti kita bisa ya minimal sampai 70 lah Pak, 60-70. Sehingga kita ini bisa menambah terus amal soleh. Minimal ya sehari itu sholat 5 waktu saja. Ya, kalau belum bisa beramal banyak dan aneh-aneh mungkin ya udah sholat 5 waktu aja berjamaah di masjid. Dah, itu amalan yang sangat dahsyat. Sebagaimana kalimat dari Muhammad bin Sirin, beliau menyampaikan, man shallal maktubata fi jamaah faqad mala'a al-barra wal bahra ibadah. Barang siapa yang sholat 5 waktunya berjamaah, maka dia telah mengumpulkan pahala sepenuh daratan dan lautan. Banyak pahalanya sholat berjamaah itu ya. Kalau seandainya kita bingung, barangkali saya kalau umur panjang bingung saat mau ngapain, sholat berjamaah aja, pahala kita akan terus bertambah ya. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, karena itulah kita perlu sama-sama tahu bagaimana cara kita untuk memanjangkan umur kita ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyampaikan bahwa umur manusia itu bisa dibagi jadi 2 model. Yang pertama model yang ada di Lauhul Mahfud, maka itu umur yang sudah komplit, lengkap, tidak bisa diotak-atik. Jadi yang ada di Lauhul Mahfud itu ada umur versi ya yang sudah dijumlahkan, Pak. Tapi umur kita yang ada di langit dunia yang diturunkan setiap Lailatul Qadar, maka di situ umur yang bersifat relatif. Kalau kita melakukan apa, umur kita dikurangi. Melakukan apa, umur kita ditambah. Ya. Sehingga jangan heran kadangkala kita mungkin pernah ngalamin kejadian hampir mau mati tapi nggak jadi. Pernah Pak, Bu? Itu pertanda umur kita memang aslinya mau habis. Tapi karena kita melakukan suatu amal, akhirnya dilanjut. Saya kasih contoh diri saya sendiri misalkan. Saya pernah waktu masih kecil itu SD kelas 2 kalau nggak salah. Saya mandi di sungai. Ya, mandi di sungai pas arus lagi deras. Akhirnya hanyut. Hanyut. Dan benar-benar saya nggak bisa minta tolong ke siapapun karena tenggelam, nggak bisa berenang. Saya dalam hati mikir mungkin itu akhir hayat saya. Udah selesai kayaknya hidup saya sampai kelas 2 SD. Tapi ternyata di saat lagi hanyut itu entah kenapa tangan saya tiba-tiba megang ada rumput-rumput ya, kalau orang tempat saya namanya bilang gelagah Pak. Rumput yang tumbuh di pinggir sungai itu kepegang, lalu saya kemudian ke bawah ke pinggir. Akhirnya saya selamat. Ya. Nah, mungkin barangkali kita dalam melihat peristiwa seperti itu jangan semata-mata ya lagi beruntung aja, belum waktunya mati aja. Bukan begitu. Ini tandanya sebenarnya saya secara ajal mungkin udah mau kelar. Tapi karena ada amal, akhirnya Allah nyelamatin saya, ngasih kesempatan hidup lagi. Mungkin bukan amal saya, barangkali bapak ibu saya. Mungkin waktu saya masih kecil barangkali sering didoakan walaupun nggak pakai bahasa Arab. Ya. Ya Allah, besok kalau gede jadi orang pintar. Itu doa Pak. Orang tua saya doain saya sampai gede. Sehingga ketika saya kecil mau mati, Allah tambahkan umur buat saya. Ya. Jadi umur yang ada di langit dunia itu bisa berubah-ubah sesuai amal. Adapun umur di Lauhul Mahfud itu yang selamanya tetap ya seperti itu dan tidak bisa diotak-atik. Nah, di kesempatan kali ini kita bahas apa yang bisa membuat kita panjang umur biar kita nanti berbuat baiknya maksimal. Ya. Bagi mungkin teman-teman yang berdakwah, bagaimana biar bisa lebih luas lagi mendakwai orang. Bagi yang senang baca Quran, bisa ngatamin Quran lagi berkali-kali. Bagi yang mungkin suka bantu nolongin orang, biar bisa banyak lagi
memberikan manfaat. Bagi kita semuanya yang barangkali ya rajin berinfak, mudah-mudahan semakin luas infak kita. Kita harapkan yang seperti itu ya, dari umur yang panjang. Adapun kalau umur panjang cuma dipakai untuk hal-hal duniawi, bosen Pak. Duniawi itu menjenuhkan ya. Jadi ketika kita belum punya, itu seringkali kita iri kalau orang lain punya. Tapi kalau kita udah punya, kita sendiri bosen. Itu karakter dunia begitu ya. Kita ngelihat orang bisa makan makanan yang enak begitu ya. Mungkin kita pengen banget, ya Allah kapan bisa makan. Tapi giliran kita udah makan sendiri, 2 kali aja paling udah bosen Pak. Udah nggak bakalan balik lagi. Ya, maka kita ketika dikasih umur panjang, saya yakin sebagai seorang mukmin keinginan kita bukan untuk yang seperti itu. Ya, tapi keinginan kita tentu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja? Ya, ini ada sebuah muhadharah atau pengajian yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Suwai'ar di Masjidil Haram. Ya, beliau membahas tentang kaifa tutilu umraka. Bagaimana caramu memanjangkan umur. Ya, biar umur kita benar-benar ya minimal sampai 70 minimal. Ya, kalau bisa lebih ya mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Untuk apa? Tentunya untuk menambah kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Yang pertama, yang bisa membuat umur kita panjang itu adalah takwa. Ketakwaan. Pokoknya kalau diperintah Allah nurut, kalau dilarang Allah juga nurut. Maka insya Allah umur kita nggak bakal pendek. Banyak manusia yang matinya lebih cepat gara-gara nggak mau nurut sama Allah, nggak mau nurut sama Rasulullah. Ya, akhirnya umurnya pendek. Ketika Allah dan Rasul melarang apa, mereka nggak peduli. Ya, seperti itu. Kita bisa melihat banyak sekali kasus ya, orang di jalan dilarang oleh Nabi Muhammad membahayakan diri, membahayakan orang. Jangan kebut-kebutan. Banyak orang nggak nurut. Ya udah akhirnya sekarang udah tinggal nama Pak. Ya. Nabi Muhammad menyampaikan man raqibal bahra inda irtijajihi famata fala yalumanna ila nafsah. Siapa yang sengaja berlayar saat ombak sedang pasang, maka kalau mati jangan nyalain siapa-siapa. Dia sendiri yang salah. Allah yang melarang, tapi dia nerjang. Begitu ya. Jadi yang pertama, kalau pengen umur panjang, pastikan bahwa kita bertakwa kepada Allah. Kalau diperintah, taati. Kalau dilarang, tinggalkan. Insya Allah nanti umur kita bisa lebih stabil, Pak. Tapi kalau kita udah dilarang-larang tetap nabrakin yang dilarang Allah, itu yang bikin umur kita berkurang. Karena Allah nggak mungkin ngelarang sesuatu kecuali itu berbahaya, nggak baik, ngurangin barokah, dan yang pasti dosa. Ini yang bikin umur tambah pendek. Ya, kenapa umat akhir zaman ini kok umurnya pendek-pendek, sedangkan umat zaman dulu umurnya bisa sampai 1000 tahun, sampai 600, 700 tahun, bisa sampai 300 tahun. Kenapa? Ya, bedanya orang zaman dulu maksiatnya nggak kompleks kayak sekarang. Ya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, zaman Nabi Adam itu ya maksiat pertama itu ya orang cuman iri doang. Nah setelah itu zamannya Nabi Nuh itu ya nyembah patung doang. Setelah itu zaman yang selanjutnya Nabi Syuaib ya curang timbangan doang. Zamannya Nabi Lut ya persoalan homoseksual doang. Ya, zamannya Nabi Hud, Nabi Soleh ya perzinaan doang. Nah giliran kita umatnya Nabi Muhammad ya semuanya ada. Ya kan ya? Maksiat yang dulu cuma satu-satu di setiap zaman, sekarang udah lengkap komplit, maksiatnya ada semua. Ya, perjudian sampai semua dosa besar yang disebutkan oleh Imam Ad-Dhahabi itu semuanya ada zaman kita. Maka dari itulah umur umat manusia semakin pendek-pendek. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, beliau menyampaikan Hajar Aswad itu dulu putih, bersih waktu diambil dari surga. Lalu kemudian makin lama makin menghitam. Kenapa? Karena dosa-dosa
manusia. Ya, kapan manusia disebut dosa? Saat diperintah nggak nurut, saat dilarang malah nabrak. Itu namanya dosa. Maka jamaah sekalian, barakallahu fikum, mari bersama-sama kalau kita pengen umur kita normal, hidup kita bisa benar-benar sampai ambang batas, ya, hidup normal. Ayo, diperintah Allah apa, dilarang Allah apa, silakan, ya, taati. Maka insya Allah kita akan sampai kepada umur yang telah Allah gariskan untuk umat akhir zaman ini. Ya, tapi kalau kita suka nerjang larangan-larangan Allah, ya sudah. Ya, contoh misalkan di dalam Al-Quran masalah makan saja, Pak. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Makan minumlah kalian tapi jangan berlebih-lebihan. Coba, orang zaman dulu karena makan gulanya itu jarang, Pak. Orang zaman dulu makannya cuma sayuran, ubi-ubian, lauk dipakai kerja. Itu akhirnya jarang banget yang namanya kena gula dan lain-lain. Sedangkan sekarang diabetes itu sudah menjangkiti sampai ke level anak-anak. Kenapa? Makan gulanya keterlaluan. Ya, makanya hidup ini kalau ada pahit-pahitnya dikit ya harusnya kita syukuri. Karena memang dengan seperti itu kita bisa menjadi lebih seimbang. Nah, sekarang kebayang ya, satu gelas es teh gulanya 2 sendok. Nanti habis itu makannya pakai dessert. Dessert itu makanan ringannya saja itu nanti menggunakan gula 3 sendok. Ya. Nah, sampai di rumah, ya, ternyata di rumah ada kolak yang itu 1/2 kilo, ya, untuk gulanya. Gimana gak cepet hancur badan manusia, Pak? Ya, ketika makan itu berlebih-lebihan. Coba kita makan kayak para sahabat Rasulullah. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami adalah kaum gak makan sebelum lapar. Wa idza akalna fala nasba. Dan kami kalau makan gak sampai kenyang. Nggak sampai perut sampai penuh, nggak bisa napas, nggak. Ya, apalagi kalau lagi puasa Ramadan, masya Allah, ini jadi ajang untuk apa? Untuk makan jor-joran, begitu ya. Kalau lagi Ramadan ini buka puasanya full, paling 1/2 kilo gula, Pak, per orang. Gimana badan kita nggak hancur? Ya, kita isi berlebih-lebihan seperti itu. Orang zaman sekarang sukanya begitu. Saya lihat makanan yang pedes itu, Pak, ada yang level 1 sampai level 30. Makanya yang paling gede namanya pedas gila, gitu ya. Masya Allah. Itu yang makan itu manusia loh, Pak. Ya, itu rasanya udah jangan dikira kayak sambal tomat, sambal terasi, bukan. Udah bener-bener asli, ya, ngeremus cabai sebanyak 1/2 kilo, Pak, itu dimakan sendiri begitu. Jadi artinya kalau kita mau nurut sama Allah, umur kita akan panjang. Tapi kalau nggak mau nurut, jangan salah kalau nanti umur kita jadinya lebih pendek daripada yang semestinya. Ya, barakallahu fikum. Jadi ini yang pertama. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna taqwallah, ya, man arada ayyutala lahu fi umrihi wa ayyun sa'alahu fi rizq wa ayyun sa'alahu fi atharihi wa yuzadu lahu fi rizqihi falyattaqillah. Siapa yang pengen panjang umur, siapa yang pengen nama baiknya terus dikenang, siapa yang pengen rezekinya bertambah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini rumus pertama untuk umur panjang adalah bertakwa. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang bisa bikin umur kita menjadi panjang? Yaitu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wala yazidu fil umri illa birrul walidain. Kata Rasulullah, tidak ada yang bisa nambah umurmu panjang kecuali baktimu kepada orang tua. Atau di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, "Falyattaqillaha wal yabarra walidain." Siapa yang pengen panjang umur, nama baiknya terus dikenang dan juga rezekinya ditambah, bertakwalah kepada Allah dan baik-baiklah sama orang tua. Berbakti kepada orang tua.
Jadi silahkan ya, bakti kepada orang tua bisa menambah umur kita. Sebab kalau orang tua sudah ridho, ngangkat tangan, doakan kebaikan, insya Allah kita keselamatan akan terus meliputi kita. Ya, kita kalau jadi anak nyenengin kan orang tua mesti doanya juga nyenengin ya. Ya Allah, ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan, mudah-mudahan Allah selalu menjaga, mudah-mudahan Allah selalu melindungi. Ya, orang tua mungkin nggak pinter Pak doa berbahasa Arab barangkali, tapi orang tua itu punya suara hati dan terucap karena kebaikan seorang anak, maka itu akan menjadi ya teman hidup anak selama dia di dunia. Ya, maka dari itulah barakallahu fikum, jangan sampai kita ini punya masalah sama orang tua sekecil apapun. Ya, kita boleh Pak tengkar sama siapa aja barangkali kalau memang harus tengkar, tapi jangan sama orang tua. Ya, kita boleh lupa sama siapapun, tapi jangan sampai lupa sama orang tua, karena ini sekali lagi merupakan salah satu pintu surga kita. Pokoknya kalau anak-anaknya pergi keluar rumah, tolong suruh izin Bang, biar dapat apa? Doanya orang tua, minimal doain selamat, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat. Doakan. Sebagai orang tua itu yang kita perlukan. Ya, anak-anaknya diajarin berbakti, lalu kasih bonus yang namanya doa. Ya, kita ini kadang-kala nggak sadar bahwa hidup kita baik-baik saja itu sedikit banyak itu ya doanya orang tua buat kita, begitu ya. Cuman kadang-kala kita ini kepedean kemampuan kita sendiri. Padahal mungkin dulu yang sering memohon kepada Allah itu orang tua kita. Ya, maka dari itulah barakallahu fikum penting ya, jangan sampai anak kita ibaratnya selonang-selonong kesana kemari gak pernah pamitan. Waduh, ini ya bahaya. Orang tua ini punya ajian soalnya, yaitu doa mustajab. Kalau sampai doa ini terucap dan berupa kebaikan, anak yang akan merasakan kebaikannya. Ya, seperti itu. Jadi doa dari orang tua kepada anak itu insya Allah. Ya, maka jadi anak berbaktilah kepada orang tua. Cuman sekarang ini eranya lain. Yang justru banyak itu anak yang durhaka dan menyiksa orang tua, Pak. Saya masih ingat kalau zaman dulu itu Pak, anak ditaruh pesantren, nggak ada istilah nggak kerasan Pak, mesti kerasan. Anak dipondokin itu nggak ada istilahnya balik pulang, nggak ada. Sekarang saya berurusan sama pondok, ya Allah, makanannya udah enak, nggak masak sendiri, ya. Itu pun sama orang tuanya rutin dikasih uang saku. Itu aja ya Allah ya Robbi, ya sekedar disuruh belajar aja itu gak mau, milih mau pulang, gak kerasan, gak betah. Sehingga orang tua itu kadang sampai ke level benar-benar puyeng mikirin anak. Ya, makanya kita dari awal memang diajarin sama Nabi Muhammad, sejak berhubungan badan pun doalah minta anak yang soleh. Ya, jangan lupa ini. Itu genetik solehnya itu dari doa. Ya, belum doa udah jadi, ya itu bingung nanti Pak ini ditanemin apa kalau udah kayak begini nih ya. Jadi kita perlu banget sekarang ini pendidikan yang berbasis pranikah. Jangan cuma berpikir anak gimana cara dibuat begini begitu. Kita nggak akan bisa membuat anak jadi begini atau begitu kalau sejak awal bibitnya udah salah nih. Ya, maka pastikan bibitnya kita kasih kualitas paling soleh, nanti insya Allah akan lahir anak-anak yang baik. Ya, jadi bakti kepada orang tua itu pembuka masa depan yang cerah. Kalau sampai ya anak itu sudah durhaka pada orang tua, apalagi orang tua sampai ke level jengkel, dongkol, sampai muncul kata-kata, kalau tahu kamu gedemu bahkan begini, dulu waktu kecil saya pites kamu, begitu ya. Dan ini udah Allahu Akbar Pak. Ya, kalau sampai orang tua sudah nyesel ngelahirin anak, udah jangan tunggu lama, cepat atau lambat anaknya pasti bakalan celaka. Ya,
Maka dari itulah barakallahu fikum, berhati-hati sekali masalah ini ya. Kita semuanya perlu bakti sama orang tua kita yang keperluan, Pak. Makanya para ulama menyampaikan, kamu berbakti kepada orang tua gak usah berharap apa-apa, bukan karena jasa orang tua atau apa. Satu hal, kamu sendiri perlu banget bakti sama orang tua untuk hidupmu yang di masa yang akan datang. Ya, semakin kamu baik sama orang tua, Allah Subhanahu wa taala akan siapkan juga untukmu anak-anak yang baik, insyaallah seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, apa yang bisa bikin kita panjang umur? Yaitu sebagaimana yang sudah sangat terkenal, silaturahmi. Ya, yaitu menyambung hubungan kekerabatan sama saudara, sama ponakan, sama paman, sama orang tua, ya, sama anak, istri. Pastikan ini semuanya hubungannya yang baik. Ini akan membuat keluarga kita nanti umurnya jadi tambah panjang, Mbak. Lantaran silaturahmi. Sebagaimana hadis yang sudah sangat terkenal, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang pengen rezekinya lancar, siapa yang pengen umurnya panjang, maka sambunglah hubungan kekerabatan. Kita kalau jadi paman, tolong keponakan kita bikin seneng, sering-sering kasih hadiah, sering-sering dikasih uang saku, biar keponakan kita itu seneng banget punya paman kita. Ya, dan kita jadi keponakan juga begitu, sering-seringlah ngasih paman. Ya, jadi di keluarga orang yang paling rajin menyambung silaturahmi, insya Allah doa terbaik dari mereka itu yang akan menambah umur kita. Ya, silakan doa-doa itu dikumpulkan, lalu akan membentuk umur kita yang semakin panjang. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita di keluarga ini jahat, dolim, pelit, jengkelin, saya yakin semuanya nunggu kita mati, Pak. Ya, biar warisannya jatuh, kan begitu ya. Ngapain orang pelit ditungguin hidup lama? Ya, dan disinilah maka penting bagi kita. Makanya kata Nabi Muhammad, wa inna ahla baitin, kadangkala satu keluarga itu isinya orang kafir semua, tapi Allah berikan kepada mereka banyak rezeki dan umur panjang karena mereka rajin silaturahmi. Itu orang kafir. Ya, orang kafir saja itu bisa panjang umur gara-gara mereka rajin menyambung hubungan kekerabatan. Apalagi kita seorang muslim, kita yang butuh. Ya, laisal wasil bil mukafi. Silaturahmi itu bukan kok, ya kalau dia baik saya baik. Oh, bukan begitu. Silaturahmi itu adalah wasil man qata'ak. Kalau ada yang memutus, kamu sambung. Kalau ada yang memutus, kamu sambung. Kalau ada saudaramu, pamanmu, bibimu tiba-tiba diemin kamu yang nyapa. Ya, kalau seandainya ada di keluargamu yang pelit-pelit, kamu yang ngasih. Masya Allah. Ya, saya melihat sendiri, Pak. Masya Allah ya, keluarga-keluarga yang rukun, baik, dan ada keluarga yang di situ sangat peduli, Pak. Itu hidupnya sangat-sangat bahagia dan makmur. Ya, barakallahu fikum. Maka dari itulah kita semuanya kalau seandainya punya rezeki dan lain sebagainya, tolong keluarga dekat kita itu yang paling penting. Bahkan zakat pun kasihkan aja keluarga sendiri, Pak. Yang penting bukan anak istri, Pak ya. Karena itu kan wajib dinafkahi, nggak boleh nerima zakat. Tapi keponakan boleh, paman boleh, bibi boleh. Kata Rasulullah SAW, as-shadaqatu 'alal qarib shadaqatun wasilah. Hadis riwayat Imam Bukhari, sedekah kepada kerabat sendiri itu nilainya double sedekah sekaligus dihitung silaturahmi. Jadi maka kalau seandainya ada yang punya wajib zakat dan keluarga besarnya banyak, ya udah bagiin aja ke mereka. Ya, itu lebih baik supaya bisa menambah umur kita. Sekali lagi ya, silaturahmi. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, apa yang bisa membuat umur kita semakin panjang? Yaitu husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ya, kalau perilaku kita ini selalu baik dan nyenengin di mata orang,
maka doa-doa yang akan sampai ke kita juga baik. Kalau kita mengucapkan assalamualaikum, jawabannya mesti waalaikumsalam. Ya. Tapi kalau kita ngucapin misuh-misuh, jawabannya lebih misuh lagi, Pak. Ya. Mau kita bilang misuh 1, dijawab 2 misuh. Ya. Kita mengumpat 3 kali, dibalas 4 kali. Nah, itu yang bikin kita ya sering kali ngalamin sial, naas dan celaka. Tapi kalau kita mengucapkannya assalamualaikum, tidak ada jawaban lain kecuali waalaikumsalam. Kita nanya, "Hoi," jawabannya juga "hoi." Ya. Kalau kita ini menanyakan gimana kabarnya, ya jawabannya kabar. Ya. Maka dari itulah barakallahu fikum, Nabi Muhammad SAW menyampaikan mengenai akhlak yang mulia dan kemampuannya untuk memanjangkan umur. Ya. Beliau menyampaikan di dalam hadisnya, husnul khuluqi ya'mur diyar wa yazidu fil a'mar. Akhlak yang baik akan bikin negeri jadi makmur dan akan membuat apa? Akan membuat umur semakin panjang. Akhlak yang mulia. Ya. Indonesia itu negara miskin, harus diakui, Pak. Jadi laporan yang terbaru menurut indeks kemiskinan global, itu kalau pakai standar terbaru, orang Indonesia ini hampir 50% miskin, Pak. Miskin. Ya. Tapi insya Allah di Indonesia itu angka bunuh dirinya nggak kayak Jepang, Pak, negara maju. Ya. Kok bisa, Pak? Orang Indonesia ini dengan kondisi miskin aja hidupnya bisa lebih awet, Pak, ketimbang yang orang-orang Jepang, Korea yang ekonominya maju tapi banyak yang bunuh diri, pembunuhan itu banyak. Gitu ya. Ini kenapa bisa? Kita nggak bisa mengatakan apa-apa kecuali satu hal. Orang Indonesia barangkali secara ekonomi miskin, tapi barangkali secara akhlak itu relatif lebih baik dibandingkan di tempat-tempat yang lain. Ya, makanya semua orang-orang dari luar negeri kalau ke Indonesia melihat orang Indonesia itu sya'bun thayyib, masyarakat yang sangat-sangat baik hati. Itu orang Indonesia. Ya. Enggak rasis, enggak sombong dan tidak mempersekusi orang dari luar negerinya. Ya. Saya lihat itu, saya di sebuah wawancara dengan channel Arab, Pak. Di situ komennya kan orang Arab semua, Pak, karena kita lagi ngomongin tentang Indonesia begitu ya. Semuanya berkomentar, Masya Allah, saya itu sangat senang bisa berkunjung ke Indonesia. Itu sya'bun thayyib, masyarakatnya mantap, baik hati semua. Saya ketemu di sana tuh orang pada senyum semua. Sedangkan saya di negara-negara maju, di Jerman, Inggris, Belgia, Swiss, itu nyari orang senyum aja susah, Pak. Nah, Indonesia dilawan begitu ya. Nah, orang sini mah senyum-senyum, Pak, begitu ya. Gampang murah senyum orang sini. Seperti itu. Nah, disinilah maka barakallahu fikum. Ini diantara rahasia kenapa orang Indonesia relatif ya secara usia ya lebih panjang lah ketimbang negara-negara lain. Karena masyarakat Indonesia masih punya akhlak, dan akhlak itu wujudnya 3 paling tidak kata Ibnul Mubarak. Yang pertama adalah peduli, empati, simpati. Ya. Jadi akhlak itu wujudnya adalah apa? Min husnil islamil mar'i ma tarkuhu man kana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian belum dianggap beriman sampai kalian itu apa? Bisa memikirkan orang seperti mikirin diri sendiri. Ya, makanya saya sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa infak Indonesia untuk Palestina itu tertinggi dan itu berlanjut secara kontinu ke Palestina. Sedangkan negara-negara maju yang lain, Pak, nggak banyak yang diberikan kepada Palestina. Ya gajinya boleh pamer, sebulan 45 juta itu UMR. Tapi kalau untuk urusan bantu Palestina, maaf, Indonesia tetap top one-nya, Pak, ya. Yang tertingginya Indonesia. Seperti itu. Itu Indonesia padahal gajinya UMR-nya ada yang cuman 1.400.000 ya. Untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya itu 1.400.000.
Banjarnegara malah 1.300.000 katanya begitu ya. Tapi infaknya ke Palestina, Indonesia menempati posisi tertinggi. Nah, ini menandakan orang Indonesia ini murah-murah hati, peduli banget, gampang banget disentuh Pak ya. Dikasih video nih, Palestina kasihan banget, ya Allah, nyumbang, itu orang Indonesia. Coba ke Rusia, lihat nih genosida begini, ya nggak ada orang peduli Pak. Ya, silakan pergi ke Inggris, ke Belanda, ini lihat Palestina di genosida, tampilin video paling serem dah, nggak bakal peduli. Kalau masyarakat Indonesia ada bencana alam, semua gotong royong. Subhanallah. Itu yang bikin semakin makmur negeri itu, ya. Dan yang pasti umur kita akan lebih panjang, ya. Karena wajazaul hasanat al hasanah, balasan untuk perbuatan baik ya baik juga. Seperti itu ya. Barakallahu. Jadi pastikan akhlak mulia yang pertama adalah bentuknya empati, yang kedua akhlak mulia itu bentuknya adalah la taghdab, yaitu pemurah, pemaaf, santun, tidak suka marah-marah. Yang ketiga yaitu ya bisa meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang keempat, akhlak mulia itu wujudnya adalah kata-kata yang baik. Ya. Jadi barakallahu fikum. Jadi insyaallah ya dengan akhlak mulia kita akan menuai ya, menuai doa-doa baik dari orang lain. Ya, terutama kalau sampai orang sudah berdoa, ya Allah mudah-mudahan panjang umur, sudah Pak. Ini doa yang bikin kita umurnya beneran nambah ini. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian yang selanjutnya apalagi yang bisa membuat umur kita semakin panjang? Yaitu jadilah tetangga yang baik. Jadi tetangga yang baik, husnul jiwar. Ya. Wa khairul jiran khairuhum li jiranihi. Sebaik-baik tetangga itu adalah tetangga yang paling baik sama tetangga yang lain. Nah, ini maka pastikan kita jadi tetangga yang baik. Baik sama tetangga itu wujudnya apa? Yang pertama ya kalau kita pergi tolong sapa. Ya. Kemudian yang kedua kalau kita punya hajat undang. Yang ketiga kalau seandainya kita itu ya punya makanan banyak, berbagi. Yang keempat, kalau tetangga agak resek dan menjengkelkan, sabar. Itu baru disebut namanya baik sama tetangga. Ya, kalau kita bisa jadi tetangga paling baik Pak, kita yang paling awet hidupnya insya Allah Pak. Ya, tapi syaratnya apa? Jadi tetangga yang paling baik. Dan itu kebaikan kita dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Makanya diriwayatkan dari salafus soleh, ada di antara mereka ini mau jual rumah di tempat lain harganya 100 dinar. Nah, rumahnya dia dijual 200 dinar. Akhirnya yang mau beli kaget, mahal banget. Rumah kayak gini mas 100 dinar. Iya rumah saya 100 dinar, tapi tetangga saya ini mantap orangnya. Susah nyari tetangga kayak dia. Makanya saya jual sekalian. Kamu bisa nyari rumah di mana-mana, tapi belum tentu dapat tetangga sebaik dia. Tapi kalau di sini tetangga saya mahal ini, tetangganya ini benar-benar spesial. Ya, seperti itu. Jadi kalau sampai kita dianggap sebagai orang berharga oleh tetangga kita, Pak, bismillah. Itu insya Allah bisa memanjangkan umur kita. Sebagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, silaturrahim wa husnul jiwar wa husnul khuluq yazidani fil a'mar. Ya, silaturrahmi, baik sama tetangga dan juga baik akhlak kita, maka akan memanjangkan umur. Ya, jadilah tetangga yang paling baik. Kalau ada tetangga yang tidak baik, sabar-sabarin. Namanya juga hidup, begitu ya. Ya kalau mau nggak bertetangga ya hidup di hutan, ya. Tapi nanti tetanggaan sama ular, ya, tetanggaan sama kalajengking, sama kadal dan lain-lain. Mungkin nggak bisa ngomong, tapi mereka bisa nyakitin juga. Nah kalau tetangga kita barangkali ada kurang-kurangnya di mata kita, relakan aja Pak, ikhlaskan dan rubah itu jadi pahala kebaikan, rubah jadi umur panjang. Pokoknya intinya kalau tetangga ngapa-ngapain jangan dikit-dikit diprotes Pak, biarin. Selama tidak merugikan orang lain tidak usah diprotes. Ya, insya Allah akan memanjangkan umur kita. Barakallahu fikum. Ya,
Jadi seringkali kadang-kala kita melihat masalah ketetanggaan itu cukup rumit begitu ya. Tapi itulah kenyataan kalau kita tinggal bersama orang banyak itu ya mesti rumit. Ya. Makanya ketika ada seorang laki-laki yang bertanya pada Sufyan Ats-Tsauri, saya pengen beli rumah yang tetangganya nggak resek, tolong tunjukin perumahan mana begitu ya. Maka Sufyan Ats-Tsauri mengajaknya ke kuburan. Ya. Kamu beli rumah di sini, itu tetanggamu semuanya diem gitu, nggak ada yang gangguin orang, ya, semuanya pada mikirin diri sendiri. Kalau kita masih urusan sama orang hidup ya begitu, ya ada yang nyenengin, ada yang ngeselin, ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang bikin kita senyum, ada juga yang bikin kita sakit hati juga ada begitu ya. Maka sabar. Makanya di zaman Rasulullah itu para sahabat mempraktekkan betul. Punya tetangga kurang baik aja diem aja, Pak. Di Madinah itu ada seorang sahabat pada waktu itu, dia tinggal di rumah tetangganya yang beragama Yahudi. Yahudi ini. Orang Yahudi ini nggak sadar ternyata selokannya itu bocor ngalir ke rumah tetangganya. Ya. Sampai sudah bertahun-tahun, dan tetangganya ini tetap tidak komentar apapun, Mbak. Tetangganya yang muslim ini sama sekali tidak pernah protes. Sampai suatu ketika tetangganya Yahudi ini main ke rumah tetangga tersebut. Si Yahudi ini mampir. Pas lagi mampir, kaget, loh, ini apa ini? Kok banyak air di sini? Ya. Lalu kemudian dia bilang, oh enggak, itu selokan. Sini saya bantuin. Ya, pas lagi mau dibantuin, ternyata sumbernya dari rumahnya si Yahudi ini. Selokannya bocor. Kemudian Yahudinya nanya, kamu sudah berapa lama seperti ini? 10 tahunan lah. Ya, bocor setiap hari begini. Tiap kami mandi, tiap kami buang air, airnya ke sini. Seperti itu. Ya, udah nggak usah dibesar-besarin begitu. Enggak. Saya bukan mau besar-besarin. Ya. Akhirnya dia memilih masuk Islam, Mbak, setelah itu. Karena kebaikan seorang tetangga. Ya. Barakallahu fikum. Jadi artinya baik sama tetangga menambah umur. Ya, silakan. Yang sebaik-baiknya sama tetangga. Kemudian yang selanjutnya apa yang bisa memanjangkan umur? Yaitu haji dan umroh secara berkesinambungan. Umroh tiap tahun, haji tiap 5 tahun sekali. Ya, seperti kata Abu Bakar Al-Jazairi dalam Minhajul Muslim. Ya, jadi kalau punya duit banyak, manfaatkan itu untuk apa? Sering umroh dan haji. Ya, itu akan membuat umur kita terus berkepanjangan sampai nanti umur maksimal kita, Pak. Barakallahu. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umroh, sambung hajimu dengan umroh, hajimu dengan umroh, sambung terus. Ya, fa innahuma yutilani fil umri, karena dua hal tersebut bisa memanjangkan umur, haji dan umroh. Jadi kita sebagai seorang muslim, ya, punya hajat besar untuk sering-sering berkunjung ke Baitullah. Enggak apa-apa kita belum pernah melihat menara Eiffel, Pak. Enggak apa-apa kita belum pernah barangkali melihat, ya, indahnya bangunan di Sydney, belum pernah merasakan barangkali nyicipin udara Jepang atau apa, enggak apa-apa. Yang penting kita sudah pernah menginjakkan kaki ke Baitullah, bahkan kalau bisa sering-seringlah ke sana. Tapi yang jelas ya tolong haji umrohnya yang benar. Soalnya banyak orang zaman sekarang ini eranya haji umroh, betul. Banyak yang haji umroh tapi sukanya difoto, Pak. Ya. Lalu disebarkan. Padahal sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Saudi, dilarang keras foto pakai background Ka'bah. Enggak boleh. Itu ibadah semua. Kalau sampai kita pamerkan, maka ya kita nggak dapat apa-apa dari amal soleh kita. Tolong, jadi kalau haji umroh diem-dieman aja, ya, nggak usah ada foto-foto, kecuali kalau mau disimpan buat kenang-kenangan biar besok bisa balik lagi, Pak. Kangen-kangenan begitulah, silahkan. Tapi kalau untuk dipajang di medsos nggak usah.
apalagi pakai background Ka'bah gitu ya. Alhamdulillah selesai umroh begitu ya. Terus mau ngasih tahu siapa? Kamu ibadah untuk apa? Apalagi yang parah kadang minta tolong, tolong dong difoto saya mau sujud gitu. Udah nggak sholat, sujud doang difoto. Habis itu disebarluaskan gitu. Orang ngiranya lagi sholat, ternyata itu cuma sujud doang Pak, acting pula gitu ya. Allahu Akbar. Ya, jangan begitulah. Gimana kita jadi tambah umur kalau cara ibadah kita seperti itu. Haji dan umroh lah dengan seikhlas-ikhlasnya. Ingat di sono pahalanya besar. Jangan sampai kita bocorin kantong amal soleh kita dengan ria, sum'ah dan lain-lain. Kita perlu ya untuk menambah amal soleh, kita perlu untuk menambah kebaikan ya dengan keikhlasan. Kemudian yang selanjutnya yang bisa memanjangkan umur adalah wudu yang benar, wudu yang sempurna. Sebagaimana hadis, ya Anas asbigil wudu yatul fi umrik. Wahai Anas, sempurnakan wudumu maka umurmu akan semakin panjang. Wudu yang sempurna itu kriterianya 5 Pak. Yang pertama, setiap kali sholat harus berwudu, itu sempurnanya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Sehari misalkan enggak kentut gitu Pak, 5 waktu wudu sekali boleh enggak? Boleh. Ya, yang penting jangan makso. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau 5 waktu wudu sekali. Karena memang tidak batal. Ya, cuman kalau kita mau dapat sunnahnya dan kesempurnaan wudu tiap sholat maka berwudu. Laula ana syukka ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli sholat. Seandainya tidak menyulitkan umatku, aku perintahkan maka umatku ini untuk wudu dan siwak setiap kali mau sholat. Ya. Yang kedua, wudu disebut sempurna kalau rukun-rukunnya dijalankan. Ya, mulai dari niat, membasuh muka, nyuci tangan, usap kepala, sama kaki. Itu maka juga disebut apa? Wudu yang sempurna. Yang kedua adalah rukunnya dikerjakan. Yang ketiga, ya, wudu yang sempurna itu diakhiri doa. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Yang kelima, setelah wudu sholatlah 2 rakaat. Sholat setelah bersuci. Insyaallah ini yang bikin panjang umur. Ya, bukan kok wudu langsung ya basah kuyup selesai begitu, nggak ada doa, nggak ada apa-apa begitu. Nah ini mah bukan menyempurnakan wudu. Ya, belum disebut menyempurnakan wudu. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang bisa memanjangkan umur itu apa? Ya, yaitu tinggallah di tempat-tempat yang memang di sana itu negeri yang banyak faktor kesehatan di dalamnya. Makanya kata Umar bin Khattab, sebagaimana dikutip oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta, saya lebih senang punya 1 rumah di kampung daripada 10 rumah di kota. Kata Imam Malik, karena rumah di kampung lebih sehat dan lebih memanjangkan umur dibandingkan rumah di tengah-tengah perkotaan yang penuh dengan polusi dan lain-lain. Ya, misalkan saja di Bekasi Pak, jenengan lihat untuk peta polusi Pak. Bekasi itu kadang merahnya merah hitam. Itu polusinya Pak, tingkatnya. Itu kalau orang luar negeri yang melihat ini, wah orang Indonesia 4 tahun lagi mati. Begitu Pak kayaknya Pak. Ngelihat polusinya serem mereka. Kita mah biasa aja begitu ya. Yang orang sini mah mau panas kayak apa ya? Inilah kenyataan begitu ya. Ya makanya sekali lagi kalau kita bisa memilih, tinggallah di tempat-tempat yang banyak pohon, ya, jauh dari keramaian supaya bisa lebih memanjangkan umur dan lebih sehat suasananya. Ya, alhamdulillah kalau untuk sekitar sini pohon-pohonnya sudah cukup banyak sehingga insya Allah masyarakatnya lebih sehat-sehat dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya apa yang bisa memanjangkan umur, yaitu sering-seringlah berbuat kebaikan kepada orang lain. Siapa saja yang kita tahu, kita kenal, kalau bisa mereka punya kesan sama kita Pak. Bahkan orang nggak kenal pun ketemu kita, besok Masya Allah orangnya mantap gitu loh ya. Nggak kenal itu padahal, tapi jempolin akhlak kita, itu juga bagus.
ya, berbuat baik. Nabi Muhammad itu beliau ya baik banget beliau itu ya sebagai manusia, masya Allah. Nah, suatu ketika beliau lagi di Madinah Pak, pas mau sholat, tiba-tiba ada orang Arab pedalaman itu narik surbannya Nabi sampai lehernya ini iritasi Rasulullah Pak. Lehernya merah gara-gara ditarik kainnya. Orang Arab pedalamannya ini bilang, wahai Muhammad, berikan kepadaku harta Allah ini. Rasulullah SAW pada waktu itu melihat, senyum. Oh iya, silakan diambil. Ya, padahal orang Arab Badui ini dengar cerita Muhammad itu kalau disakiti bakalan balesnya mengerikan. Akhirnya pada waktu itu dia pulang kampung Pak, menyampaikan, wah Muhammad orangnya baik. Kemarin waktu saya ini, tahu nggak mintanya gimana? Tarik, nggak marah sama sekali. Malah dia justru nanya saya, dari mana Pak? Gimana kabarnya Pak? Ya, seperti itu. Akhirnya besok Pak, tahun depan orang Arab pedalaman yang datang ke Madinah jumlahnya berpuluh-puluh karena dengar kabar Muhammad orang baik. Jadi kita berusaha untuk membalas semua hal yang nggak baik ya dengan sebaik-baik mungkin. Dan yang terakhir yang bisa memanjangkan umur kita itu adalah doa. Entah doa kita atau doa orang lain, pokoknya doa. Ya, kalau kita sudah berdoa, ya Allah berikanlah padaku umur yang panjang, insya Allah umur kita akan semakin panjang. Atau ada orang yang mendoakan kita mudah-mudahan panjang umur, insya Allah juga akan menambah umur kita jadi panjang. Ya, seperti itu. Maka dari itulah barakallahu fikum, orang Islam dilarang minta mati. Sudah tahu ya? Jadi Rasulullah SAW menyampaikan, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asobah. Jangan pernah pengen mati gara-gara kena masalah berat. Jangan pernah pengen mati. Ya, seperti itu. Maka jangan sekali-kali kita berdoa pengen mati. Ya Allah enggak kuat, ya Allah matikan aku saja ya Allah. Enggak. Orang mukmin, ya Allah berikan aku umur yang panjang dan bisa aku gunakan untuk beribadah kepadamu. Ya, memang manusia ini kalau nggak ngerti tujuan hidupnya, ya akhirnya bingung Pak. Ketika dikasih umur dan dikasih masalah, bingung dia. Ya, dia pikir bahwa hidupnya itu benar-benar penuh kesengsaraan, seperti nggak ada nikmat-nikmatnya. Tapi kalau dia dari awal berpikir hidupku untuk ibadah, tentu akan lebih mudah ngadepin masalah. Ya, Allah a'lam bishawab. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin demikian barangkali pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita amalkan dan insya Allah nanti kita ketemu lagi Pak 2040, 50, 60, 2070 ya. Kalau ngamalkan makin lengkap ini tadi Pak, insya Allah umur kita akan semakin panjang ya. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullahu khairan. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.